Jadi 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 perkara yang membinasakan. Jadi Rasulullah SAW di dalam banyak hadis ini, itu beliau menjelaskan tentang 3 perkara. Dan ini di dalam banyak hadis. Ada 3 perkara yang menyelamatkan, nanti juga ada 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat, ada 3 perkara yang menghapus dosa, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, salasun munajiyatun wa salatun muhlikatun. Jadi ada 3 perkara, 3 hal, yang 3 perkara atau 3 hal ini bisa menyelamatkan. Wa salasun muhlikatun, dan ada 3 perkara, 3 hal yang bisa membinasakan atau menghancurkan. Fa'amal munajiyatu, adapun 3 hal yang bisa menyelamatkan. Yang pertama, fataqwallahi fisiri wa alaniyah wal qaulul haqqi fi ridha wa suhti wa qasdu fil ghina wal fakri. Jadi 3 perkara yang bisa menyelamatkan, dan siapapun yang 3 hal ini ada pada dirinya, maka dia sangat berpeluang mendapatkan keselamatan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah fisiri wa alaniyah. Jadi bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Jadi takwa ini mencakup segala hal, bukan hanya sebatas ibadah mahdhah. Jadi kadang kan orang melihat bertakwa itu dari sisi sedekahnya, dari sisi sholatnya, dari sisi puasa Ramadannya, dari sisi baca Qur'annya, dan seterusnya, dari sisi ngajinya. Padahal takwa itu harus mencakup segala dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW beliau juga memerintahkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka salah satu, maaf Bapak Ibu sekalian, kadang kita melihat atau menyaksikan seseorang yang secara kasat mata, secara yang bisa dilihat itu soleh, tetapi di akhir hidupnya dia su'ul khotimah. Maka salah satu yang menyebabkan seseorang su'ul khotimah yaitu ketika di tengah-tengah keramaian dia menampakkan kesolehan, menampakkan diri seperti orang-orang bertakwa, tetapi dalam kesendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan antara ketika dilihat oleh manusia dan ketika sendiri. Maka Rasulullah tadi memerintahkan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Maaf, kadang kan takwa ini di masjid niku takwa, ya. Pas ngaji takwa, pas sholat itu takwa, puasa Ramadan takwa. Ya. Tetapi ketika di pasar, takwanya ditinggal. Atau ketika di tempat kerja, takwanya ditinggal dan sebagainya. Maka yang bisa menentukan seseorang bisa sama takwanya ketika dalam keramaian maupun ketika kesendirian, itu kuncinya adalah dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, tentu ulama yang soleh ya,
para ulama itu sangat takut sekali ketika dia beramal di tengah keramaian dengan amalan-amalan yang semangat, maka para ulama itu punya kiat di dalam kesendirian harus memiliki amalan-amalan yang menjadi kalau bahasa Jawanya niku petingan. Jadi punya amalan-amalan khusus yang memang itu rahasia, siri, tidak diperlihatkan kepada orang lain untuk menutupi, untuk mengantisipasi apa yang dikhawatirkan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, seseorang itu kan kalau takut karena merasa diawasi. Sekarang ada CCTV. Saat ini menjadi enten CCTV nih. Oh enten. Gendaweti nggih, Pak. Gendaweti ngoten. Mboten nggih. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu juga punya CCTV. Jadi wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Dan sesungguhnya untuk setiap kalian itu ada hafidin, penjaga. Maka ini ada perbedaan pendapat ya, tentang malaikat yang bertugas di kanan dan di kiri manusia. Itu seringkali ketika kita di SD itu disebut malaikat raqib dan atid. Tapi ternyata bukan itu ya, bukan raqib dan atid, itu sifat. Raqib dan atid itu sifat, tetapi malaikat hafadhah, malaikat yang selalu menjaga. Dan salah satu sifat dari malaikat penjaga ini kiraman katibin, mulia, jadi penulis yang mulia. Ada pemain voli itu namanya kiraman katibin, mungkin dari ayat ini, kiraman katibin, penulis yang mulia. Artinya apa? Penulis yang amanah, profesional, jujur apa adanya, tidak rekayasa. Dan itu selalu hadir menemani manusia dimanapun berada. Maka ada satu kisah, jadi yang menentukan ketakwaan seseorang, baik dalam keadaan ramai seperti ini atau sendirian, tadi sudah kita sampaikan, sejauh mana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kiai punya 5 murid, ingin menguji, mengetes sejauh mana 5 muridnya ini merasa diawasi. Maka 5 murid ini diberi ingkung satu-satu, terus diberi waktu sekian menit untuk menghabiskan ingkung yang utuh tadi, tentu tanpa sepenglihatan kiainya. Jadi dalam posisi ustaznya atau kiainya nggak tahu. Coba Bapak Ibu kalau jenengan diparingi napa ingkung setunggal kan ngentekke ngoten pripun? Balapan ya. Maka ternyata di antara 5 murid ini, jadi ada satu murid ketika sudah bersembunyi di balik batu mau makan, merasa ada yang mengawasi, pindah lagi di balik pohon ketika akan mau makan, merasa ada yang mengawasi, pindah lagi. Singkat cerita, sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, yang 4 itu sudah habis, yang 1 ini masih utuh. Maka ketika semuanya kembali di hadapan kiainya, ternyata sing lulus pun yang tidak habis ini. Merasa yang 4 itu wong dikon ngentekke ya ndang dientekke. Ternyata apa? Kiai yang menguji, mengetes sejauh mana dia merasa ada yang mengawasi, dan yang berhasil yang 1 orang tadi. Karena kemanapun pindah, saya kemudian ditanya oleh kiainya, nggih, si Fulan, mengapa kok kamu ndak habis? Pak Kiai, kula niku ngrajeng maem, merasa ada yang mengawasi, pindah lagi mau makan, merasa ada yang mengawasi, dan seterusnya. Maka dari sifat, kalau dalam bahasa ulamanya warok, kehati-hatian ini, merasa diawasi, kita sampaikan satu contoh.
lahirnya ini ada yang memasukkan khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Jadi satu saat Khalifah Umar itu kan khalifah yang suka patroli ke rumah rakyat ya. Tapi mboten teng gorong-gorong nggih, teng rumah rakyat. Tur mboten beto wartawan. Jadi sembunyi-sembunyi malam-malam. Di satu malam ada rumah yang saat itu semua rumah itu sudah sepi, sudah tidur semua. Ada satu rumah yang rumah itu masih ada aktivitas antara seorang ibu dan anak perempuannya. Maka beliau ya maaf nguping ya, karena memang ingin meneliti. Mendengar percakapan antara ibu dan anaknya. Ternyata ibu ini sudah janda ya. Penjual susu. Maka ibunya memerintahkan kepada anak perempuannya, "Wahai anakku, campur saja air itu dengan susu itu dengan air." Nyun ngapunten nggih, niki enten air nggih. Tapi kalih panitiane dereng dibuka nggih, saya gele. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ketika ibunya tadi memerintahkan kepada anaknya, "Wahai anakku, campurlah susu itu dengan air." Yang artinya menjual air seharga susu. Kan susu segar. Saya pernah baca ya. Jadi dulu kereta apinya belum seperti sekarang. Jadi ada pedagang, dulu kan banyak pedagang yang misalnya mau ke pasar Legi, pasar gede itu ya, mau dagangan. Lah ternyata dagangan itu ada dua karung ya. Dua karung. Maka petugasnya itu penasaran, itu ditilii. Ternyata yang satu karung itu dele, yang satu karung kerikil kecil-kecil. Niku ternyata gini Bapak. Mboten jenengan kalau beras, dele itu kadang kecampuran apa? Niku memang kecampuran apa dicampuri? Kecampuran apa dicampuri? Ada yang kecampuran, tapi memang ada pedagang yang nakal, memang dicampuri. Artinya apa? Menjual kerikil seharga kedelai. Maka anaknya tadi tidak mau, "Ibu, saya takut." Maka ibunya ya agak marah. Takut sama siapa? Khalifah nggak tahu. Khalifah itu sekarang di ibu kota. Maka didesak-desak. Tidak apa-apa. Khalifah nggak tahu. Maka anaknya menjawab, "Wahai ibu, saya bukan takut kepada Khalifah." Maka jawaban anaknya adalah, "Aina Allah." Di mana Allah? Akhirnya rumah itu diberi tanda. Pulang, Khalifah manggil anaknya, Abdullah. Dinikahkan. Jadi seorang khalifah, bukan sekedar presiden ya, khalifah yang wilayahnya sangat luas, anaknya dinikahkan dengan anak sinten? Bakul susu. Maka dari pernikahan itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Dan ternyata mewarisi sikap warok ini ya. Jadi saya pernah baca ya, biografi beliau ketika beliau jadi khalifah. Padahal sebelum jadi khalifah, beliau karena anak khalifah ya makmur lah nggih. Nampa hidup mewah, tetapi ketika dipilih menjadi khalifah, semuanya ditinggalkan, termasuk fasilitas dari negara itu ditinggalkan. Bahkan ketika Idul Fitri diberi napa nggih, di meja itu ada buah-buahan dan sebagainya. Anaknya ketika mau makan tidak boleh, karena ini bukan milik kita. Ini untuk fasilitas negara, untuk tamu. Kalau beliau malam kalau dulu belum ada apa? Lampu. Lampu itu kalau untuk kepentingan negara dia nyalakan, kalau untuk kepentingan pribadi dimatikan. Inilah sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa kepada Allah baik dalam keadaan rame maupun sendiri
Kalau rame ngeten iki kan cenderung napa Pak? Bisa menampakkan yang baik. Tetapi yang paling menentukan adalah ketika kita dalam keadaan kesendirian. Dan tadi sudah kita sampaikan, seseorang bisa terkena su'ul khotimah ketika antara nampak dan sendiri itu berbeda. Kemudian yang kedua, wal qaulul haqqi fi ridha wa suhti. Jadi berkata benar, berkata jujur, baik dalam keadaan sedang ridho, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Yang nembe seneng, nembe ridho, niku kon ngomong jujur nggih enak, kon ngomong adil enak. Tetapi kalau sedang marah, maka disinilah yang menentukan. Jadi seseorang, salah satu yang menentukan kesuksesan seseorang adalah cerdas secara emosional. Jadi orang-orang yang bisa mengendalikan emosionalnya ketika dalam keadaan marah, itulah orang-orang yang cerdas. Sehingga dalam kondisi apapun, ketika dia dalam keadaan marah pun, itu tetap bisa berkata benar, jujur, adil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qasdu fil ghina wal fakri. Jadi sederhana ketika kaya dan miskin. Yang orang miskin itu sederhana saged mboten? Mesti saged wong miskin nggih. Tetapi ketika dalam keadaan kaya, seseorang tetap bisa sederhana, maka kuncinya adalah kedewasaan. Dia bergaya hidup nggih. Dia menjalani hidup ini bukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Maaf, hari ini kan banyak yang menjalani hidup itu karena apa? Berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya rodok OKB misalnya, ada orang kaya baru. Sebagai contoh nih, maaf. Dulu di Jawa Timur niku enten satu kampung sing kenging proyek napa niku Pertamina nggih. Akhirnya napa Pak? Tuku mobil mewah semua. Coba sekarang kabarnya gimana itu? Sekarang napa? Dobi bingung. Karena ketika mendapatkan rezeki nggih, merasa napa? Mendapatkan limpahan rezeki ndak golek angel, akhirnya napa? Saat itu kan viral nggih. Semua rumah di kampung itu membeli mobil mewah, tidak berpikir untuk usaha, tapi malah gini apa? Gaya hidup. Ternyata akhirnya sekarang bingung, kembali miskin lagi. Maka hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya maupun sedang miskin. Kalau miskin tidak usah dikaji, nggih. Wong melarat niku cenderung mesti sederhana. Maka Rasulullah SAW mengancam, nggih. Seseorang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah ketika di hari kiamat siapa? Orang miskin sing sombong. Enten mboten Pak? Wong melarat sombong enten mboten? Oh kathah nggih. Kalau orang kaya sombong niku memper. Wong enten sing disombongke. Lah yen wong melarat sombong, sing disombongke napa Pak? Melarate. Kadang kan ya memang ada orang melarat bergaya hidup mewah, ternyata maaf hasilnya dari hasil utang dan seterusnya. Kemudian 3 hal yang membinasakan ya. Wa amal muhlikatu fasuhu mutaun wasuhun mutaun wa hawa mutabbi wa ijabul mar'i binafsihi. Sedangkan 3 perkara yang itu akan membinasakan, menghancurkan. Yang pertama adalah bakhil yang diikuti. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga seseorang ujub kepada dirinya sendiri. Baik, kita kasih satu persatu. Jadi yang pertama yaitu bakhil. Jadi Bapak Ibu sekalian, sering kita sampaikan ya. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya beliau tentang al-biru, beliau menjawab al-biru husnul khuluq. Al-biru husnul khuluq. Kebaktian, kebajikan
itu puncaknya adalah akhlak yang baik. Sebab kesolehan pribadi seseorang yang soleh secara pribadi, sholatnya bagus, ngajinya bagus, baca Qur'annya bagus, kemudian apa? Taklimnya bagus dan sebagainya, tetapi ketika tidak diikuti, tidak dilengkapi, tidak disempurnakan dengan akhlak yang baik, kesolehan secara pribadi ini cacat di hadapan Allah, cacat di hadapan manusia. Maka salah satu akhlak yang jelek yaitu bakhil. Jadi salah satu akhlak yang jelek itu bakhil. Maka sampai ulama mengatakan, jadi bakhil, cetil itu akhlak yang buruk dan akan meniadakan, akan menghapus sekian banyak akhlak yang baik. Tadi soleh secara pribadi ning cetil. Sebaliknya, akhlak yang baik, dermawan, itu akan menutup akhlak yang jelek. Contoh. Jadi, orang soleh secara pribadi, sholatnya bagus, ngajinya bagus, baca Quran bagus, sregep teng masjid, ning cetile pol. Niku akan dikatakan apa? Ya, kalau orang Jawa, niku mesti napa? Si fulan itu sregep neng masjid, sregep ngaji, sregep jamaah, ning cetile pol. Maka napa? Kesolehannya hilang ya. Dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai bersabda, wal jahilu sahiyun ahabba ilallahi minal abidi bakhil. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang abid yang bakhil. Maka tadi bakhil niku akhlak yang buruk menghapus sekian banyak akhlak yang jelek. Sebaliknya, dermawan itu akhlak yang baik akan menutup akhlak yang jelek. Contoh, ini biasanya misalnya kerja bakti Jadi kalau orang kerja bakti niku misalnya jenengan tidak datang, izin kali Pak RT. Pak RT saya tidak datang, nyun ngapunten karena saya nggak bisa datang, tapi nyun ngapunten saya titip. Misalnya titip pinten misalnya 1 juta. Niki nggih tumbas napa? Es. Niku mboten teko ngoten digrenengi mboten, Pak? Mboten nggih. Malah jengben mboten teko melih mboten napa, Pak. Ning ninggali pinten? 1 juta. Ning enten ora mangkat kerja bakti, ora izin, ora nitipi. Niku entek mboten? Entek, sak salat-salate entek. Wis ketoke salate sregep, ketoke ngajine sregep, ning ra tau kerja bakti, wis ora pamit, ora ninggali. Mriki mboten enten apa? Oh, alhamdulillah. Saya sedaya berarti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yastami usuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Jadi tidak akan pernah berkumpul antara bakhil dan iman di hati seseorang, Jadi orang yang beriman itu tidak mungkin bercampur dengan bakhil. Jadi kalau ada orang mengatakan dia beriman, mukmin kok bakhil, berarti imannya ada masalah. Bukan berarti terus imannya enggak sah, ya sah, tetapi ada masalah. Maka sampai ulama ada yang mengatakan innal bakhila Aisyah, sesungguhnya orang yang bakhil itu yaisul fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Orang yang bakhil niku uripe kaya uripe wong melarat, ning hisabe wong sugih. Saya ulangi Jadi orang yang bakhil niku uripe kaya uripe wong melarat, ning hisabe kaya hisab wong sugih. Kemudian ulama juga menjelaskan derajat
bakhil yang paling parah, bakhil niku jelek semua, tetapi ini yang paling parah, yaitu bakhil seseorang bakhil kepada dirinya sendiri. Niku bakhil yang paling parah. Maka di teks itu sampai dikatakan ya, seseorang yang sakit tapi mboten gelem berobat. Gara-gara napa, Pak? Wegah kelangan ragat. Orang kaya neng macake wong melarat. Maaf nggih. Termasuk yang dicela ulama tadi nggih. Jadi yang paling bakhil yang paling jelek adalah bakhil kepada dirinya sendiri. Dia sangat membutuhkan tetapi tidak mau. Tidak mau membeli karena napa? Wedi kelangan duit. Maaf, kan ada nggih wong sugih tapi klambine napa, Pak? Macake kaya wong melarat. Maka tadi dikatakan orang yang bakhil itu hidupnya di dunia seperti orang miskin, tetapi hisabnya seperti hisab orang, maka hisab orang kaya. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, kalau bakhil ini sudah kolektif nih, sudah menjadi kebiasaan banyak orang, nanti jadi masalah. Semoga di sini mboten enten. Saya lewat nggak ada nih. Jadi di daerah Sambung Macan itu setiap kampung ini kok ada tulisan lah. Pokoknya ndak boleh masuk ngoten nggih. Niki enten mboten? Napa? Pengamen. Nggih enten ta mriki? Nggih enten. Oh sadaan mboten enten. Teng pojok-pojok dalan ngoten nggih. Ya misalnya sales, pengamen, peminta-minta ndak dilarang masuk. Misalnya nggih, sak Indonesia ngoten kabeh. Misalnya, ini kan kalau miskin napa bakhil itu sudah kolektif, orang kayanya napa bakhil semua. Terus misalnya maaf nggih, orang yang sampai pemulung dilarang masuk, wong golek rosok dilarang masuk, akhirnya ndak bisa kerja. Yang terjadi napa coba, Pak? Ya sudah, kalau kerja napa lapangan kerja ditutup, bisanya seperti itu, akhirnya apa? Melakukan kejahatan. Lah mulung nggak boleh, ngamen nggak boleh, napa? Ngemis nggak boleh. Kalau ngemis nggak boleh nggak apa-apa nggih. Tapi ada di satu kampung ini bagus nggih. Napa? Rentenir dilarang masuk. Lah ini bagus nggih. Kalau rentenir dilarang masuk bagus. Tapi kalau yang pengamen dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk napa bakhil. Jadi yang perkara yang membinasakan yang pertama yaitu napa? Bakhil nggih. Kemudian yang kedua wahawa mutabi, mengikuti hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian, maaf nggih. Kalau hawa nafsu sing ndak ada bimbingan agama, orang tahu itu maksiat, itu ndak usah dikaji nggih. Misalnya mendem, maaf. Mendem niku kan seandainya ndak ada agama, orang kan mengatakan ndak baik ngene. Zina itu ndak baik, mencuri itu ndak baik dan seterusnya nggih. Lah ini kadang Bapak Ibu sekalian, jadi hawa nafsu itu bukan hanya dalam hal-hal seperti tadi nggih. Semua bentuk hawa nafsu. Contoh nafsu makan. Sampai ulama itu sampai ngeten nggih. Sampai ulama itu menjelaskan bagaimana seorang mukmin punya etika ketika makan. Contoh nggih, contoh. Ketika kamu ditraktir orang, coba kalau jenengan Pak, misalnya ditraktir, yo takjak neng rumah makan, kok tak bayari. Ketika sampai di rumah makan, jenengan obo sing pripun, Pak? Mboten rata-rata. Nah, justru ulama memberikan bimbingan. Kalau kamu ditraktir, milio sing paling murah. Ketika kamu bertamu, dilihat ini wong sugih napa wong melarat. Kalau kamu bertamu pada orang wong melarat, minumannya entekno. Menjaga perasaan, bahkan makanannya pun kalau seandainya rapati enak ya entekno, menjaga perasaan tuan rumah. Neng yen kowe bertamu neng wong sugih, aja mbok entekke. Nggo njaga juga harga dirimu. Wah, ketoke mangane kok kaya kurang. Contoh Pak, contoh kasus nggih. Saya pernah nggih habis kajian niku dijak di rumahnya ya salah satu jamaah masjid lah.
Lah di situ hidangannya itu enten nila, ayam bakar, lele, tempe, tahu. Kula jane pengenin apa, Pak? Ya paling ora nila lah. Tapi tuan rumah njikuke tempe. Akhirnya kula nggih melu-melu njiko tempe. Monggo ta nilane. Mboten, kula nggih seneng napa tempe. Lah kecuali nggih yen tuan rumah niku tenanan niku dijikokne nila terus dikekne piring. Lah niku beda. Ning yen kon njikok dhewe njikuka sing tapi rata-rata dari kita ketika ditraktir niku pilih napa? Mesti sing paling enak. Maka sampai ulama seperti itu nggih, menjaga napa? Nafsu makan pun ketika kita makan ada etika. Ketika ngomong pun juga demikian. Jadi maaf, termasuk orang-orang yang cerdas, tadi nggih emosinya cerdas, sampai Imam Syafi'i kan beliau mengatakan nggih, ada tiga ciri orang hebat. Salah satunya adalah mampu menyembunyikan rasa marah sehingga orang lain tidak tahu kalau dia sedang marah. Ngertine niku ridho. Nah, ini ada kejadian ya. Jadi di satu grup niku ada salah satu personal niku nge-share huwat niku saya hitung sampai 10 kali dan selalu saya ingatkan ya. Ternyata puncaknya niku nesu. Terakhir posting niku ngeten. Jadi posting dan sejanten itu memang huwat juga nggih. Yang tidak suka ndak usah komen, langsung dihapus saja. Berarti sing kemarin-kemarin dia apa, Pak? Ndak mau menerima. Akhirnya saya juga nggak komen, tapi kemudian saya posting ya. Jadi orang yang diam dari kemungkaran, maka dia setan akhros, setan bisu. Artinya apa? Mbok mosok ngakon uang kon dadi setan bisu. Jadi orang kalau marah niku jangan ditampakkan. Di napa? Misalnya jenengan marah ya. Jadi Imam Syafi'i tadi mengatakan ciri orang yang hebat salah satunya apa? Menyembunyikan rasa marah. Meskipun nesuwa kaya ngopo, itu jangan ditunjukkan. Maka Rasulullah SAW kalau marah pripun? Diam. Beliau diam. Bahkan sahabat sudah hafal, marah beliau itu enggak cuman apa? Perubahan raut wajah. Dan orang-orang yang hatinya bersih nggih, bisa menilai, oh ini orang sedang marah, itu bisa. Meskipun tanpa mengeluarkan kata-kata yang cenderung kotor. Kemudian yang ketiga, jadi yang membinasakan, yang membuat kerusakan adalah wa ijabul mar'i binafsihi, ujub dengan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ujub ini sampai ulama mengatakan ya. Jadi ketika orang ujub, orang yang mengatakan saya alim, maka dia adalah orang bodoh. Kalau dia mengatakan saya di surga, dia di neraka. Jadi kan dia mengatakan saya alim. Kebodohannya di mana? Yaitu sombong. Dan orang seperti itu menurut Umar Ibnul Khattab itu tingkatan yang paling rendah. Sebab apa? Proses seseorang mencari ilmu itu kan bertingkat. Yang pertama sombong. Kecenderungan orang mungkin nembe tobat, nembe hijrah, nembe ngaji, niku cenderung sombong. Contoh ya. Misalnya afdalu dzikri la ilaha illallah. Kan dzikir itu bisa dengan ucapan, bisa dengan apa? Hati. Baru semangat hijrah dijak omongan wong niku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas akeh wong atau ketika diajak ngomong. Tapi yang dhewe wah ngegame. Enten mboten? Jadi ketika di hadapan orang ya, memuji dirinya sendiri, memuji itu bisa dengan mengatakan. Contoh ya, ada satu kasus juga ya. Maaf, ini juga pendidikan buat kita ya. Hati-hati perilaku dengan suami atau perilaku dengan istri ya. Karena saya sering menangani. Jadi ada ibu itu maaf, sakit, matinya susah. Kita ruqyah ternyata enggak reaksi, kemudian memang saya dikatakan, nggih niku memang ketika hidupnya dulu wani kalih sing kakung. Kalih sing kakung niku ngomongin apa? Ora nganggo rem lah. Pokoke wis
sering napa mencela suaminya. Tapi demikian juga nggih. Ada seorang suami niku ngger ngomong kalih napa sing putri niku sak ngomong-ngomonge tanpa rem. Maaf, sudah diingatkan oleh Allah nggih. Sudah diingatkan oleh Allah. Maaf, matanya tidak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar nggih. Itu pun masih kalih napa istrine niku bualake luar biasa. Bahkan ketika ya kan satu jamaah masjid awalnya imam nggih. Ramadan kan jane mesake wis rasah dikon ngisi karena kondisinya seperti itu. Masih mengatakan nggih, "Waki mumpuni, mosok ora di kon." Aku mumpuni itu berarti napa? Ijabu bin nafsi. Napa? Ta'ajub membanggakan dirinya sendiri. Dan orang seperti ini kecenderungannya adalah selalu menyalahkan orang lain. Maka Bapak-Ibu sekalian, tadi ada 3 yang menyelamatkan. Yang pertama, takwa kepada Allah di tengah-tengah keramaian maupun ketika sendiri. Kemudian yang kedua, berkata jujur, berkata adil, berkata benar, baik dalam keadaan sedang ridho maupun dalam keadaan sedang marah. Kemudian yang ketiga, yaitu sederhana, baik ketika kaya maupun sedang miskin. Kemudian 3 hal yang membinasakan adalah yang pertama, bakhil. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, ujub atau membanggakan diri sendiri. Semoga kita dijauhkan dari Allah, dari akhlak yang jelek tadi, yang ketiga tadi. Karena sekali lagi, al-birru husnul khuluq. Kebaktian, kebajikan itu puncaknya adalah akhlak yang baik. Kesolehan pribadi yang tidak diikuti, tidak disempurnakan dengan akhlak yang baik, kesolehan pribadinya cacat di hadapan manusia, cacat di hadapan Allah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.